Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Kedua kalinya sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Ulia, NIM 19010037. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Suhardi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di STIE YPPI Rembang, yaitu bab menyimak. Selamat menikmati. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Keterampilan ini diberikan oleh Allah sebagai kemampuan alamiah ke seseorang yang normal dan kemudian berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya. Dengan adanya kemampuan ini, seseorang manusia dapat mengetahui dan memahami informasi, baik itu berupa percakapan, opini, fakta, atau pengetahuan yang disampaikan melalui orang, media, atau tulisan. Peranan keterampilan menyimak dalam upaya seseorang memperoleh pengetahuan sangatlah besar. Hampir sebagian besar ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia adalah menggunakan keterampilan menyimak. Maka dari itu, melatih keterampilan menyimak semenjak dini akan memberikan dampak yang positif di masa yang akan datang. Definisi menyimak menurut beberapa pakar. Saya mengambil 10 pakar. Yang pertama yaitu menurut H.G. Tarigan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang kedua menurut Dr. Hanapi Natasamita. Menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Yang ketiga yaitu menurut Jago Tarigan. Menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan dari bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksikan atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan. Menurut Russell dan Russell, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang kelima, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyimak adalah mendengarkan atau mempertahankan apa yang diucapkan orang. Menyimak adalah latihan mendengarkan baik-baik. Yang keenam, menurut Anderson dalam Tarigan, menyimak sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Yang ketujuh, ahadiat. Menyimak ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedelapan, Nur Hadi. Bapak Nur Hadi membagi pengertian menyimak menjadi 2. Yang pertama, menyimak atau mendengarkan dalam arti sempit, mengacu pada proses mental pendengar yang menerima bunyi yang dirangsangkan oleh pembicara dan tulisan, menyusun penafsiran apa yang disimaknya. Yang kedua, menyimak dalam pengertian luas, mengacu pada proses bahwa penyimak tidak hanya mengerti dan membuat penafsiran tentang apa yang disimaknya, tetapi lebih dari itu, ia berusaha melakukan apa yang diinformasikan oleh materi yang disimaknya. Yang kesembilan, menurut Harimurti, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman serta dengan penuh apresiasi. Faktor pendukung keterampilan menyimak. Yang pertama, penguasaan bahasa atau kosakata. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, keberanian dan ketenangan. Yang keempat, kesanggupan menyampaikan ide dengan benar dan lancar serta teratur. Faktor penghambat keterampilan menyimak. Yang pertama, kurangnya konsentrasi. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Yang ketiga, keterbatasan daya ingat. Yang keempat, rendahnya motivasi. Yang kelima, situasi dan kondisi yang kurang memadai. Yang keenam, keterbatasan bahasa atau kosakata. Yang ketujuh, suasana dalam ruangan. Yang kedelapan, suasana hati. Menyimak intensif dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan
penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan beserta kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, menyimak interogatif. Ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Yang ketiga, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang keempat, menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Yang kelima, menyimak konsentratif. Ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Yang keenam, menyimak selektif. Ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, dan bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Ketiga, berdasarkan tujuan menyimak dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyimak sederhana. Yang kedua, diskriminatif. Yang ketiga, santai. Yang keempat, informatif. Yang kelima, literatur. Yang keenam, menyimak kritis. Unsur-unsur menyimak. Unsur-unsur dasar menyimak meliputi: yang pertama, pembicara. Yang kedua, penyimak. Yang ketiga, bahan simakan. Tahap-tahap menyimak. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, mengevaluasi. Yang kelima, menanggapi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.